Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di sini aku membuat pick a card reading atau pilih kartu. Temanya adalah uh, apa kabar jodohku. So kita pengen tahu ya jodoh kita tuh sampai di mana. Kalau yang belum dapet jodoh ya, ya kita lihat energi jodoh itu sampai di mana sih perkembangannya. Kita akan lihat apa sih yang ada di dalamnya tentang jodoh ya. Tapi ini bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. uh, di sini sudah ada 3 file ya. 1, 2, 3, aku udah kasih tahu angkanya dari sekarang atau urutannya dari sekarang biar kalian bisa milih dari sekarang ya. Jadi readingan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa ya. Dan untuk kalian yang mungkin ingin private reading atau personal reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Dan juga kalian bisa tonton ya video-video aku lainnya di channel ini, channel Cinta Tarot, tentang pick a card reading atau ramalan bintang ya. Kalian bisa tonton juga, siapa tahu ada pesannya juga untuk kalian di sana ya. So energi jodoh sampai di mana sih perkembangannya ya? Apa kabar jodohnya? Ya, buat kita yang bertanya-tanya. So 1, 2, 3, silakan pilih ya dengan kata hatimu, dengan intuisimu ya. Kira-kira mana nih yang paling bersinar, berwarna seperti bunga ini ya. Ini bunga liar ya yang aku ambil tadi. Pas aku antar rapot di sekolahannya anakku, jadi ada bunga bagus, bunga liar, ya udah aku ambilin bunganya. Cantik ya. Jadi tadi dia udah hampir layu tapi aku kasih air jadinya mekar lagi. So oke, pilih ya mana yang paling menarik menurut kamu, pengen dipilih ya. Semoga jodoh kita indah ya, seindah bunga ini ya. Oke, 1, 2, 3. Jodoh, apa kabarmu, sampai di mana sih perkembangan energinya, kita akan lihat. Jadi kita akan memulai dari pel 1, pel 2 dan 3-nya. Kita mundurin dulu ya. Nanti untuk timestamp-nya kalian bisa cek di deskripsi box. Oke, untuk langsung ke readingannya. So kita mundurin ya. Pel 2 dan pel 3. So, hai pel 1 ya. Ini adalah kartu kamu. Jadi, apa kabar jodoh? Energinya sampai di mana sih perkembangannya? Oh. Oh. Wah, udah deket nih. Oke, di sini ada kartu Ace of Pentacles. Ada kartu The High Priest. Ada kartu Life Experience. Oke. Dan ada kartu Two of Summer. Biar nggak menceng gini ya. Kayaknya terlalu ke pinggir sini ya. Oke. Gak apa-apa ya, kita susun dulu biar cantik. Oke. Ini kita buka nanti. So di sini aku melihat, aku merasa ya, pada saat ini dia sedang mengalami mungkin ujian berat dalam hidupnya. Bisa jadi apakah dia sedang mengalami perpisahan dengan pasangannya yang sekarang gitu ya. Kalau memang dia sudah punya pasangan, aku merasa sih memang dia sudah punya pasangan gitu loh. Ya, aku lihat di sini adalah, saat ini adalah tahap dia menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi bersama pasangannya ya.
Di sini aku melihat atau memang bisa jadi memang dia sudah punya hubungan ya dengan kamu. Jadi aku melihat uh, dia ingin urusannya dengan pasangannya segera diselesaikan supaya dia bersama kamu, ya, diungkapkan seperti itu. Tapi yang aku lihat juga bisa jadi ada dari mereka yang merasa berat, sedang berat menjalaninya, sedang berat untuk menyelesaikan apa yang sedang dia hadapi, ya. um, so di sini aku melihat kalaupun kamu belum bertemu dengannya, aku merasa dia masih akan sedang fokus dengan hidupnya, ya. Tapi aku merasa juga ini tidak akan berlangsung lama, ya, karena yang aku lihat dari PAL 1 ini sepertinya sudah deket, ya, sudah deket energinya dengan kamu. Karena apa? Dia benar-benar sudah bisa melepaskan seseorang di kehidupan dia yang saat ini, ya, atau memang dia memang sudah ada masalah dengan kehidupannya sendiri, dan ini menjadi ujian berat dalam hidupnya, um, yang harus dia hadapi, yang harus dia selesaikan, ya. uh, di sini setelah dia bisa menyelesaikan apa yang sedang dia hadapi yang berat itu, ya, mungkinkah apalah permasalahan kehidupan, apakah hubungannya dengan keluarganya, kehidupannya, apakah kalau memang dia sudah punya pasangan dengan pasangannya, ini hubungan yang akan permasalahan ini yang akan ketika dia berakhir, ini akan membawa kepada kamu, ya. Jadi kayak setelah dia bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan mungkin butuh waktu lama atau butuh waktu sebentar, itu tergantung bagaimana dia bisa segera menyelesaikannya, ya. Karena aku lihat di sini setelah dia bisa menyelesaikan situasi apa ya berat dalam hidupnya ini, justru dia akan masuk ke gerbang di mana dia akan bertemu denganmu, ya. Dia akan bertemu denganmu seperti gerbang kebahagiaan yang akan dia masuki gitu loh, ya. Dan aku merasa ini sudah sangat dekat, ya, sudah sangat dekat. Mungkin dia akan mengenali kamu lewat intuisi. Mungkin kalau kamu ketemu dia nih, kalian bisa jadi kayak kalian tuh udah ngerasa bahwa ini seseorang yang berbeda, seseorang yang sepertinya penting untuk hidupmu gitu, ya. Dari sini aku lihat kalian akan bersama di sini, ya. Jadi udah bentar banget kan. Energinya tuh udah deket banget. Jadi aku ngeliat bener-bener yang di sini ada persatuan, di sini ada komitmen, ada hubungan yang serius. Kalau memang dia sudah kenal kamu, ya, aku merasa kalau dia bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya, ya, aku merasa dia akan segera bersama kamu sih gitu, ya. Jadi di sini ada persatuan, ada komitmen gitu. So kita lihat dari apa romantic romance angel. Jadi ada pay attention to the red flag dan is this safe for you to love. So wow, jadi gimana ya, mungkin kalian berdua adalah sama-sama orang yang mengalami kisah cinta yang gak mudah, ya, dalam kehidupan gitu loh, bener-bener gak mudah. Di sini aku ngeliat apa ya, pertemuan kalian adalah pertemuan penting di mana kalian tuh akhirnya saling menemukan orang yang paling tepat untuk kalian gitu. Kayak kalian tuh merasa aman gitu untuk mencintai, merasa nyaman. Karena apa? Karena tidak ada rasa ketakutan bakal disakiti seperti dulu lagi, bakal dikecewakan seperti dulu lagi. Kalau kamu mencintainya, ya dia akan balas mencintai kamu gitu. Begitupun dia gitu, seperti itu. Jadi posisinya benar-benar yang udah enak banget energinya di sini, ya. Memang udah kayak udah waktunya, perfect timing, ya. Kadang-kadang ada kok yang ketemu tapi di waktu yang nggak tepat, itu justru jadi ujian berat, akhirnya berpisah lagi untuk sampai ketemu lagi dan bersatu gitu. Di sini kamu kalau memang belum mengenal dia, aku merasa di pertemuan kalian, ya,
kamu akan ada feeling kalau dia adalah seseorang yang penting dalam hidupmu, atau seseorang yang akan membawa kebahagiaan dalam hidupmu, atau ketenangan atau kenyamanan yang pasti kamu akan merasakannya nanti gitu. uh, itu sih yang aku lihat sejauh mana energi jodohmu ya untuk file 1 yang aku merasa ini sudah deket banget, makanya aku nggak lama-lama bacanya, karena ya udah kalau dia bisa melalui ini atau kamu yang melalui ini ya, ya aku merasa sih dia ya, karena kita sedang bertanya tentang dia, aku merasa dia akan mulai masuk ke gerbang kehidupan di mana eh, dia mulai membuka hati lagi, arahnya mulai bertemu orang baru lagi, dan bisa saja dia bertemu kamu, dan di sini ada komitmen juga, dan di sini ada kebahagiaan cinta, kayak kamu merasa nyaman untuk mencintai dia, merasa nyaman untuk mencintai gitu loh. Tidak ada lagi ketakutan apabila terjadi hal-hal seperti di masa lalu lagi gitu, kayak berani untuk melangkah ke hubungan serius lagi ya, secepat-cepatnya ya, yang pasti halangannya sudah nggak banyak lagi gitu. Seperti walaupun mungkin kadang-kadang memang orang untuk benar-benar memutuskan punya hubungan lagi setelah dia kecewa memang sometimes bisa lama ya, tapi toh memang tujuannya sudah arahnya ke kamu gitu loh, jalannya sudah ke kamu, jadi sudah tidak ada lagi aral melintang seperti itu ya. So file 1 semoga ini bisa jadi pencerahan untuk kamu dan juga penghiburan ya untuk kamu di masa pandemi ini ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share, oke? Bye. Kita lanjut ke file 2. Oke. Hai file 2, ini adalah kartu kamu ya. Apa kabar jodohmu, energi jodoh sampai di mana perkembangannya, kita akan lihat. Ini kita buka nanti, kita akan buka dari tarotnya dulu. Di sini ada the star, ada four of swords, two of winter, six of spring. Oh, untuk yang memilih file kedua, aku merasa bisa jadi nih orang sudah ada di hidup kamu ya, tapi kayaknya dia pasif banget gitu. Jadi ini momen berat banget mungkin untuk kamu, buat kamu yang apalagi kalau kamu cewek ya, kamu lagi nunggu dia tapi dia sepertinya tidak ada pergerakan ya. Ini benar-benar menyiksa kamu banget, menyiksa menyiksa. So aku melihat ada situasi di mana apa ya, ada kebingungan dalam hatimu, apakah ini orang tepat nggak sih, kenapa kok dia benar-benar yang pasif banget, nggak ada pergerakan yang signifikan gitu ya, diem banget gitu. Jadi ini membuat kamu merasa tidak yakin, merasa apakah harus membuka hati lagi gitu, kayak gitu ya, kayak ada kebingungan dalam hatimu, dan ini sangat menyiksa sekali, biasanya emosional, sedih, bingung, bertanya-tanya. Mungkin kamu juga bikin kalian akhirnya sering ribut ya, kamu ribut dengan dia ya. Itu jadi kayak tidak menyenangkan banget ya, kayak konflik batin sendiri gitu. Kenapa sih bingung? Kamu sudah merasa menetapkan pilihanmu sama dia ya kan, tapi dia sendiri kok pasif gitu. Bahkan dia juga seperti orang yang tidak yakin dengan hubungan ini gitu. Ini yang membuat kamu juga jadinya nggak percaya gitu loh, nggak percaya bahwa apakah dia jodohku atau bukan gitu loh ya. Sebetulnya di sini memang dia, yang dia rasakan adalah dia memang sedang berpikir berpikir. Dan menurut aku ketika dia sedang seperti ini memang dia harus sendiri gitu loh, kayak dimana dia merasakan ketidakberadaanmu gitu ya,
apa sih yang dia rasakan. Karena ketika seseorang memutuskan untuk punya hubungan jangka panjang dengan seseorang, pastinya itu adalah keputusan yang besar, keputusan yang harus dia pikirkan, dan pastinya dia juga ingin tahu kira-kira gue beneran pengen hidup sama dia nggak sih, gitu kan. Mungkin ada sisi seperti itu yang dia rasakan gitu ya. Sampai aku lihat di sini mungkin kamu udah mulai menarik diri ya, mulai fokus dengan hidupmu, membahagiakan diri sendiri ya. Jadi di sini justru aku melihat di momen ketika kamu mulai mencoba untuk move on, justru ada the start di sini. Kayak dimana dia itu kayak dapat apa ya, pencerahan, kayak dapat panggilan gitu ketika dia sendiri, ketika dia merenung, ketika dia mungkin berdoa gitu ya, ketika mungkin dia sholat gitu ya, ketika dia menghadap ke Tuhan, maksudnya berdoa ya. Itu dia ada sebuah pencerahan yang datang bahwa kamu justru adalah apa, dia merasa ketika kamu tidak bersamanya, justru dia merasa hidupnya hampa atau sepi gitu loh. Karena aku ngeliat kamu mungkin sempat menarik diri ya. Aku nggak tahu nih bakal resonate dengan kamu atau tidak ya. Kalau tidak resonate, kamu bisa pilih file lain ya. Kalau tidak semuanya ya mungkin next time readingan yang nanti ya. Yang berikutnya. Di sini aku melihat ada momen dimana kamu kayak sempat menarik diri, justru bikin dia itu kayak terlepas dari kamu. Energi kamu tuh benar-benar lepas dari dia, dan itu membuat dia langsung ngerasa sepi, langsung merasa bahwa ini aku nggak mungkin nggak bersamanya gitu ya. Ini memang momen yang tidak mudah ya. Situasi seperti ini tuh kayak nggak mudah gitu loh. Kayak kalau kamu memang sampai benar-benar ngambil jarak sama dia, itu berarti kamu benar-benar mengambil resiko ya kan, gitu loh. Tapi di sini aku lihat ada kabar baik dari dia yang akan hadir kepada kamu ya. Jadi aku merasa mungkin saja dia akan mulai berjalan mengarah ke kamu, mulai untuk mencoba untuk mungkin serius gitu ya, mungkin lebih yakin lagi bahwa kamu orang yang tepat gitu, bahwa kamu adalah orang yang sangat ingin dia bersama gitu ya, kayak melalui kehidupan ini gitu. Aku melihat ada sebuah keyakinan, dan ini adalah akan menjadi kabar baik ya untuk kamu ya. Hal ini akan menjadi kabar baik untuk kamu. Bisa jadi dia akan mulai jalan ke kamu, mulai melangkah ke kamu di saat-saat dimana kamu justru lebih kayak ringan aja ya, mikir dia tuh ringan aja gitu, nggak mau yang terlalu berat, nggak seperti sebelumnya yang berharap-harap gitu kan. Sekarang nggak lagi, justru dia yang akan datang ke kamu gitu. So kita lihat dari romance angelsnya tuh kan, free yourself dan you deserve love sih ya. Jadi nyambung banget bahwa ketika kamu melepaskan diri dari energinya dia, melepaskan diri dari keterikatan kamu kepadanya, justru dia yang balik datang ke kamu. Kayak dia pengen apa ya, mencintai atau menyatakan cinta lagi, atau memanah asmara. Ini gambarnya seperti itu, kayak seperti itu ya. Jadi kayak justru dia yang akan datang kepada kamu gitu. So itu ya yang aku lihat dari situasinya pile kedua. Jadi ketika kamu mulai melepaskan, justru dia yang mencari kamu, justru dia yang mengejar kamu seperti ini. Kayak wow, ini akan jadi kabar yang baik banget untuk kamu ya. Pile 2. So kalau kamu memang bertanya-tanya tentang seseorang di hidup kamu, kalau ini memang resonate, ya mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan untuk kamu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Bye. Kita lanjut ke pile 3 ya. Hai pile 3 ya. So, jodohku, apa kabarmu? Bagaimana energi jodoh, sampai di mana perkembangannya ya? Kita akan lihat. Ada kartu The Devil.
Ada kartu The Emperor, ya. Ada kartu Tree of Summer. Ada kartu The World. Wow. Kita baca nanti. Nah, ada orang jualan lewat. Anak kecil. Masuk ya ke video suaranya. So, di sini aku melihat pile ketiga, energi jodoh. Sampai di mana perkembangannya? Aku merasa dia sedang bersama seseorang, ya. Tapi aku merasa seseorang ini sebetulnya sudah tidak membahagiakan dia, ya, atau dia merasa bahwa dia merasa terjebak dalam hubungan ini. Dia merasa pengen keluar dari hubungan ini, tapi dia belum bisa untuk melakukannya, ya. Sepertinya hubungan ini terlalu mengontrol dia, ya, terlalu kayak bikin dia itu susah untuk kemana-mana, dan ini sangat tidak menyenangkan untuk dia. Apalagi kalau dia laki-laki, ya, yang kamu jodoh pikirkan adalah laki-laki, ya, dia merasa tersiksa banget sama hubungan dia yang saat ini, yang terlalu dikontrol, terlalu dilarang, terlalu dicemburuin, posesifin gitu, nggak merasa ingin berontak gitu. Tapi memang saat ini dia belum bisa gitu loh. Tapi aku melihat dia kayak udah nggak tahan aja dalam hubungan ini, kayak dia itu udah merasa bahwa ini sangat toksik, ya. Memang mungkin dia sedang bersama karmic relationship-nya dia, ya. Biasanya memang tidak mudah untuk melepaskan diri kecuali dia bertekad, karena kalau urusannya belum selesai, ya, dia pastinya belum bisa melepaskan diri dari seseorang ini, ya. Tapi aku melihat arahnya akan membaik, arahnya akan berubah, ya, berubah. Mungkin saja pada akhirnya dia benar-benar bisa keluar dari hubungan ini, atau melepaskan diri dari seseorang ini yang sangat mengontrol dia, ya. Yang aku lihat sih, dia saat ini sedang pengen fokus sama hidupnya. Kalaupun dia bisa keluar dari hubungan ini, dia berharap bisa menjalani kehidupannya sendiri dan lebih baik atau lebih bahagia gitu. Tapi di sini aku lihat juga ada sebagian dari dia yang berniat menikah dengan orang ini. Kalau memang, ya, ini tergantung, ya, apakah tadi ada yang sudah menikah atau yang belum menikah. Justru memang dia akan menikah gitu loh, berencana untuk menikah dalam hal ini. Tapi ini membuat dia berpikir lagi. Kenapa? Karena ya, perasaan yang terjebaknya itu loh, dia itu seperti orang yang dalam hubungan tuh seperti orang yang dikerangkeng. Tahu dikerangkeng nggak? Kayak diikat pakai kayak rantai, pakai rantai. Ya, dirantai dia seperti itu. Jadi kayak ini tidak membahagiakan, tidak menyenangkan, tapi dia susah banget melepaskan diri gitu loh. Dan mungkin juga dia sudah memutuskan untuk berniat hubungan serius dengan si orang ini atau menikah. Itu mungkin yang membuat dia sulit untuk melepaskan diri, kayak ngerasa punya janji gitu, ya. Tapi aku juga melihat bahwa si jodohmu ini seseorang yang beda kota, ya, dengan kamu, atau beda negara. Tapi ini tidak akan menghalangi, ya, namanya jodoh pasti ketemu. Aku merasa akan ada sesuatu yang membuat kalian akhirnya bertemu. Di sini memang sih dia masih sulit untuk melepaskan diri, tapi dengan situasi dia yang merasa tidak tahan atau tidak menyenangkan, pastinya ini tidak akan bertahan lama gitu, ya. Dan aku melihat ada kartu The World di sini, a brilliant success, a freedom to go in any direction. Aku merasa pada akhirnya dia akan bisa melepaskan diri dari hubungan ini, ya, berpisah, dan mungkin pada akhirnya juga akan bertemu dengan kamu gitu. Kita lihat, ya, dari sininya, dari romantic angelnya. Oh, ada deception dan ada make the effort.
Apakah kamu sudah mengenal si orang ini ya? Seseorang ini adalah seseorang yang mungkin berkata kepadamu bahwa dia tidak punya seseorang di hidupnya. Ya, ada memang dia seperti situasi kayak ketidakjujuran gitu. Kalau memang kamu sudah mengenalnya. Tapi lebih lagi aku melihat memang dia sedang menjalani hubungan cinta yang penuh dengan kepalsuan. Kayak sinetron kepalsuan. Penuh dengan, jangan bilang intrik. Kayak gini, kayak seseorang menggunakan topeng dalam hubungan ini. Jadi seseorang itu tidak menunjukkan sifat aslinya, tidak menunjukkan seperti apa dia sesungguhnya. Jadi ada situasi kebohongan sementara. Mungkin dia sudah mulai menyadari itu, walaupun tadinya dia tulus gitu ya, tapi di sini mulai menyadarinya ya. Aku juga melihat bisa jadi kalau memang kamu sudah kenal dengan orang ini, mungkin dia memang banyak ada ketidakjujuran dengan kamu ya. Tapi kalau soal perasaan, dia betul-betul dia menyayangi kamu, mencintai kamu, karena ada kartu make the effort. Cuma memang mungkin dia belum siap untuk mengatakan hal yang harus dia jujurkan kepada kamu. So ini cukup membingungkan, wajar ya, karena ini energinya banyak yang masuk beda-beda. Jadi readingannya kalau sedikit berbeda ya tidak masalah ya. Kalau memang tidak resonate, kamu bisa pilih file lain atau ke readingan berikutnya, atau readingan video-video aku sebelumnya juga udah banyak ya gitu. Ada ciri-ciri jodoh juga. So jadi aku melihatnya seperti itu, kayak apa ya, benar-benar yang kalau memang kamu sudah mengenalnya, ya dia tuh beneran cinta, beneran sayang, tapi dia juga ada hal-hal yang tidak bisa dijujurkan kepada kamu, apakah tentang seseorang yang masih ada di hidupnya gitu ya. Tapi memang dia tidak, emang sedang berusaha untuk keluar dari situ sebetulnya, dari hubungan itu gitu loh. Walaupun ini bisa dinilai juga sebuah ketidakjujuran ya untuk kamu gitu. Kalaupun kamu memang belum mengenalnya, ya memang dia sedang menjalani hubungan yang sangat toksik, yang sangat tidak menyenangkan, mungkin di mana dia sering dibohongi atau dikhianati, ya ada ketidakjujuran dalam hubungan percintaannya, walaupun dia di sini sudah tulus gitu ya, sudah mencoba untuk tulus dalam hubungannya dia gitu. So kalau memang kamu sudah mengenal, berarti arahnya sudah dekat ya. Kalaupun belum, tapi aku merasa dia akan bisa keluar dari situasi hubungan ini, dan dari situlah kemungkinan dia bisa bertemu denganmu gitu. Ya arahnya sudah ke kamu lah ya gitu. So oke, untuk file ketiga, terima kasih. Semoga ini bisa jadi pencerahan untuk kamu, jadi penghiburan di masa pandemi ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share.